Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah abadu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bertemu dalam video ini untuk menjelaskan mata kuliah metodologi penelitian tafsir Al-Quran. Salam dan salam tak lupa juga disampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat perjuangan beliau kita bisa masuk Islam. Pada hari ini saya berharap semua adik-adik mahasiswa yang mendengarkan hal ini sehat walafiat. Mengapa saya menggunakan video di YouTube? Agar kalian itu bisa mendengarnya kapan saja. Artinya Anda bisa putar tengah malam, atau Anda bisa, kalau Anda saya targetkan misalnya hari ini, misalnya hari Selasa atau hari Rabu, kita masuk menggunakan Zoom, dikhawatirkan semuanya tidak ada kuota pada hari itu, atau mungkin beberapa orang saja ada kuota. Oleh karena itu, untuk menghemat hal tersebut, saya menggunakan video ini agar Anda bisa download atau Anda bagi-bagi teman-teman seperti apa, dan makanya saya masukkan di YouTube agar supaya kalian bisa dengarkan sepunya penjelasan. Sebagaimana saya katakan tadi, saya sudah bagi di website saya tentang mata kuliah MPTQ untuk pertemuan pertama. Pertemuan pertama ialah membahas masalah metodologi penelitian tafsir. Apa itu? Jadi metode penelitian tafsir itu ialah terkait masalah Anda punya tata cara untuk meneliti sebuah tafsir Al-Quran, atau ini mata kuliah bertujuan untuk membentuk pola pikir Anda membuat skripsi. Dan ini mata kuliah juga tujuannya lah agar Anda mengetahui cara-cara mengkaji sebuah penelitian yang penelitian ilmiah yang dalam bidang Al-Quran, seperti itu. Oke, kita akan lihat slide pertama. Metodologi penelitian tafsir. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya adalah penelitian ilmiah adalah sebuah proses kerja ilmiah yang dilakukan secara sistematik dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu serta analisis yang mendalam untuk mengungkapkan sebuah fenomena dan mencermati kaitannya satu dengan yang lain, menjawab sebuah problem akademik yang menjadi rumusan pokok masalah. Lihat, di sini tujuannya adalah atau melihat kegelisahan Anda. Bagaimana Anda gelisah terhadap suatu masalah? Bagaimana Anda menyikapi sebuah masalah? Bagaimana Anda mendalami sebuah masalah seperti apa? Itu Anda tuangkan dalam Anda punya karya ilmiah atau skripsi nanti. Seperti itu. Oleh karena itu yang paling utama ialah yang saya bantu ialah riset Al-Quran itu sendiri. Riset artinya riset Al-Quran dan tafsir. Riset artinya Anda meneliti Al-Quran dan tafsir. Anda di sini bukan sebagai peneliti yang meragukan Al-Quran. Oh, bagaimana Al-Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad, bukan itu. Tapi Anda sebagai seorang akademisi IAT
itu bagaimana Anda mengkaji Al-Quran, asbabun nuzul seperti apa, bagaimana cara turun wahyu, bagaimana tafsir dibentuk, bagaimana perbedaan tafsir, bagaimana kajian tokohnya, bagaimana dan seterusnya seperti apa. Itulah yang akan dibahas di sini. Yang akan dibahas mengenai masalah metodologi. Jadi Anda bukan meragukan, tapi Anda mencari tahu hal-hal yang sudah ada. Bukan meragukan sebuah Al-Quran yang sudah jelas dari ialah kalamullah, tapi Anda mencari tahu hal-hal yang masih sifatnya masih bisa dikaji. Dalam artian misalnya ada ayat zoni, ayat qot'i, seperti itu. Jadi ada ayat zoni, ayat qot'i, maksudnya adalah ada ayat yang sudah pasti hukumnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah Allah itu Esa. Tidak perlu lagi ditafsirkan apa itu Esa apa semua. Ini kalau itu satu Esa, selesai. Tapi kalau ada ayat misalnya sifatnya yang masih perlu ditafsirkan, kata aulia, kata Rahman Rahim, nah itu perlu penafsiran yang mendalam sehingga Anda tahu seperti apa bentuknya. Nah itu di sini semua dipelajari yang penting. Kemudian Anda bisa buka slide berikutnya. Saya sekarang buka slide yang keempat mengenai masalah problem akademisi. Problem akademisi adalah ada perbedaan antara Dasolen secara teori dan Dasein. Artinya ini secara teori atau yang semestinya. Kemudian ini Dasein, ini kenyataan. Jika dia untuk menciptakan problem akademik, Anda harus tahu ini, yaitu bagaimana antara kenyataannya, antara teorinya dan kenyataannya tidak nyambung. Betul. Dasein dan Dasolen. Dasolen ialah teorinya. Misalnya, nggak usah bingung. Inna sholata tanha anil fahsyai munkar. Yaitu sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu secara kenyataannya seperti itu. Kenyataannya Dasolen bahwa teorinya bahwa sungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi pada kenyataannya ketika ada ke masjid banyak ada pencuri motor, ada pencuri sendal. Nah, itu kategorinya problem akademik. Kenapa seperti itu? Karena ada antara teori dan kenyataan tidak sesuai. Seperti itu. Atau misalnya kenapa di Indonesia ini 90% Islam, tetapi banyak warga muslim yang miskin juga. Itu juga kenyataan, itu juga problem juga. Itu problem akademik. Artinya apa? Berarti ada yang salah. Kalau tadi misalnya sholatnya bukan sholat yang salah, mungkin orang-orangnya atau oknum-oknumnya yang sholat, yang mungkin tidak khusyuk, memang tidak dia niat sholat, memang dia mencuri meskipun dia Islam. Seperti juga zakat juga begitu. Zakat pada kenyataannya zakat itu mampu mencegah kemiskinan misalnya. Tetapi pada kenyataannya 90% umat Islam yang di Indonesia, tapi masih banyak warga muslim yang miskin. Berarti zakatnya tidak jelas. Artinya apa? Artinya zakatnya itu mungkin bukan zakatnya yang bermasalah, tapi oknumnya juga bermasalah. Nah itu namanya problem akademik. Jadi antara kenyataan, teori dan kenyataan tidak sesuai, tidak nyambung. Nah itu Anda ungkapkan di Anda punya ilmiah, keilmiah. Kemudian
Yang kedua, masalah-masalah yang belum jelas, yang terkesan masih kontradiktif. Ya, misalnya kemarin kasus Ahok, ada kata-kata penggunaan kata-kata aulia dalam Al-Maidah ayat 51. Jadi kata-kata aulia ada yang artikan pemimpin, ada yang artikan sahabat karib. Nah, itu juga problem juga. Nanti Anda sebagai akademik ingin menjelaskan tentang aulia, itu bisa Anda gunakan. Atau Anda bisa ingin menjelaskan zakat seperti apa, zakat dalam term Al-Quran. Oleh karena itu saya sering mencontohkan ialah apa perbedaan antara Al-Quran perspektif Al-Quran menurut perempuan atau perempuan menurut Al-Quran. Ini dua hal yang berbeda. Yaitu Al-Quran menurut perempuan, ketika kita bicara Al-Quran menurut perempuan, ini sifatnya subjektif. Artinya perempuan yang berbicara tentang Al-Quran. Tapi ada juga mengatakan perempuan menurut Al-Quran. Perempuan menurut Al-Quran. Perempuan menurut Al-Quran ini sifatnya masih ambigu. Dalam artian perempuan menurut Al-Quran, apakah ada seperti ini? Apakah Al-Quran berbicara tentang perempuan? Ada. Tapi kita butuhkan tafsirnya. Kita butuh tafsirnya. Seperti apa? Jadi Al-Quran tidak bicara sendiri. Tapi otomatis pasti Al-Quran ketika menjelaskan sebuah tentang perempuan, tentang zakat, apapun dijelaskan, pasti butuh penafsiran seorang membacanya. Makanya oleh karena itu, kalau menurut saya perempuan menurut Al-Quran itu sangat tidak ada. Yang ada perempuan menurut Al-Quran versi Quraisy Shihab. Perempuan Al-Quran versi tafsirannya At-Tabari, Ibnu Katsir, Az-Zamakhsyari. Jadi Al-Quran tidak berbicara sendiri, tapi Al-Quran itu menggunakan tafsir sebagai alat untuk mediasi antara si pembaca dengan si yang berasal tersebut. Yang artian bahwasanya Al-Quran tidak mungkin dia berbicara sendiri, tetapi dia butuh tafsiran, sehingga orang yang berbicara tentang Al-Quran berbicara tentang Al-Quran itu sangat tidak ada karena dia butuh tafsir. Karena tidak mungkin Al-Quran itu berbicara sendiri tanpa ada penjelasan-penjelasannya. Jadi pasti ini sifatnya subjektif. Oleh karena itu tidak ada pemikiran Al-Quran secara utuh, tidak ada. Bahkan kalau Anda baca Ibnu Taimiyah tentang masalah penafsiran, dia mengatakan sebenarnya Nabi Muhammad hanya 10 menafsirkan Al-Quran, ayat Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad menafsirkan seluruh Al-Quran, maka tidak ada perbedaan penafsiran antara Aisyah, Abu Bakar, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini pasti sifatnya subjektif. Artinya sifatnya itu tergantung apa yang mereka baca, apa yang dibaca, apa yang mereka utarakan. Kemudian hal-hal yang perlu dijelaskan secara mendalam terkait masalah sebuah tema. Ya, misalnya Anda mengkaji tema tentang zakat, Anda mengkaji tema tentang sholat, Anda mengkaji tema tentang puasa, maka Anda sebagai ahli penelitian, Anda meneliti, Anda kumpulkan tema-tema tersebut, Anda kumpulkan hal tersebut, Anda teliti apakah berbicara tentang tentang puasa seperti apa, apakah Anda berbicara tentang zakat seperti apa, misalnya apa perbedaan misalnya antara zakatnya zaman Nabi Muhammad, ada perbedaan zakatnya zaman sahabat, pasti itu ada semua. Kemudian ada perbedaan harta ghanimah seperti apa.
Misalnya kenapa harta ghanimah pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar bin Khattab itu tidak dibagikan, itu kan semua ada penjelasan semua. Nah itu Anda bisa menjelaskan hal tersebut sebagai problem akademik. Jadi problem akademik tidak serta-merta hanya ada masalah antara dasi dan solen, tapi ada hal yang perlu dikaji yang lebih mendalam, itu bisa jadi problem akademik. Misalnya kata aulia nggak ada kesepakatan apakah seperti apa, apakah ada mengkaji mana yang lebih dominan antara pemimpin atau teman, seperti itu. Kemudian sambung. Di sini saya contohkan ialah problem akademik sebagai penolakan atau wari terhadap qiraat mutawatir. Kenapa ini bermasalah? Ini problemnya ialah sudah jelas-jelas qiraat mutawatir itu diterima oleh semua ulama, namanya juga mutawatir, tapi kenapa At-Tabari sebagai ulama tafsir menolaknya? Itu perlu dijelaskan juga. Mungkin bisa jadi karena ada hadisnya yang mungkin ada masalah, atau setelah dikaji ada hadis-hadis yang maudhu, kita nggak tahu. Jadi ini perlu diteliti problemnya seperti apa. Makanya saya contohkan ialah tentang contoh akademik, kasus problem akademik mengenai penolakan At-Tabari terhadap qiraat mutawatir. Di mana masalahnya? Masalahnya adalah qiraat mutawatir sudah jelas-jelas diterima. Namanya mutawatir, Al-Quran sifatnya mutawatir. Maka ketika sifatnya mutawatir diterima semua. Tapi ini kenapa At-Tabari menolaknya? Ada hal apa? Nah, Anda sebagai akademisi, Anda meneliti nih, bisa diteliti. Kenapa hal tersebut? Kenapa At-Tabari menolak hal tersebut? Padahal dia jelas-jelas mutawatir. Seperti tadi, sudah jelas-jelas sholat itu mencegah perbuatan keji mungkar. Kenapa ada pencuri? Sudah jelas-jelas zakat itu mampu menanggulangi kemiskinan. Kenapa ada yang miskin? Dan itu ada masalah. Nah itu antara teori kenyataan tidak sesuai. Penelitian yang baik ialah pertama ialah bersifat objektif. Apa itu objektif? Ialah sesuai dengan objek. Misalnya saya mengatakan ini spidol warnanya ada merah, putih, dan hitam. Secara objektif seperti ini. Tapi kalau secara subjektif, lawan dari objektif adalah subjektif. Kalau saya rambut merah, maka saya mengatakan ini merah. Ini spidol merah. Padahal gara-gara saya merah, bukan gara-gara objeknya. Objeknya jelas semua orang sepakat bahwa ini ada hitam, ada putih, ada merah. Tapi kalau saya rambut merah, maka saya mengatakan ini merah. Padahal saya salah, karena saya berpikir secara subjektif. Nah, penelitian itu wajib dia objektif, apa adanya. Artinya dia hanya fokus kepada objeknya, bukan kepada subjeknya. Jika Anda bermazhab Syafi'i misalnya, Anda tidak bisa harus menghilangkan sifat Syafi'i Anda ketika meneliti. Kalau Anda misalnya HTI, Anda sifatkan hati Anda harus meneliti secara objektif. Nah itu seperti itu. Jadi Anda betul-betul lepas. Makanya orang-orang Barat itu, orang-orang di luar Islam itu, orientalis itu, mereka sangat terlalu, karena mereka sifatnya bukan agama Islam, sehingga mereka itu betul-betul mengkaji Al-Quran sampai sedalam-dalamnya, sehingga mereka tanpa berpikir kenapa ada Al-Quran yang sampai kepada kita, seperti itu berpikir. Kenapa? Apa bahasanya Al-Quran? Bahasanya Allah kepada Nabi Muhammad. Apa bahasanya Allah kepada malaikat Jibril? Itu semua jadi pertanyaan-pertanyaan mereka. Kok bisa ada ucapannya Allah sampai kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad? Itu semua jadi problem-problem akademik bagi mereka. Tapi bagi kita tidak. Cukup kita diimani saja. Nah, karena itu
Betul dikatakan beberapa pendapat-pendapat oleh orientalis, bukan, oleh pemikir Islam, ada yang mengatakan bahwasanya orang orientalis tidak akan bisa meneliti Islam seperti apa karena mereka timbul di keraguan. Makanya metode hermeneutika itu sebagian ulama tidak menyuruhnya untuk menggunakannya karena timbul di keraguan. Nah, oleh karena itu yang saya ingin katakan bahwasanya kita sebagai seorang peneliti wajib menanggalkan kita punya baju, baik itu NU, Muhammadiyah, HTI, Wahda, terserah, dan kita harus meneliti sesuai objeknya. Tidak boleh tidak sesuai objek. Misalnya Anda meneliti mazhab Syafi'i, tiba-tiba ada Syafi'i punya pendapat yang salah atau pendapat yang keliru, Anda ungkapkan di penelitian Anda bahwa Syafi'i misalnya seperti itu. Saya punya buku yang saya punya tesis, ada beberapa ungkapan saya yang agak agak nyeleneh, dalam artian mungkin saja dianggap orang saya memutarbalikkan fakta. Misalnya ketika Umar bin Khattab menegur Nabi Muhammad terkait masalah menyolatkan seorang yang kafir. Dan dia ditegur oleh siapa namanya? Oleh Umar. Dan Muhammad tetap melaksanakannya. Tiba-tiba turun wahyu terkait masalah menyolatkan orang kafir seperti apa. Nah, oleh karena itu kemudian Umar misalnya, seperti contoh misalnya Umar dalam Al-Quran, yang paling sering bertangan dengan Al-Quran itu ialah Umar kadang-kadang. Misalnya terkait masalah gonima, harta gonima, ketika itu para sahabat bertanya terkait masalah harta gonima yang harusnya dibagi-bagikan, tetapi pada hari itu Umar tidak membagikannya kepada tentara. Kenapa? Harta gonima ini harta rampasan. Kenapa tidak dibagikan? Karena harta gonima ini kalau dibagikan kepada para prajurit, maka akan hancur, dalam artian rusak. Kenapa? Apa itu harta gonima? Harta rampasan. Pada masa itu perang, harta gonima itu ialah sawah dan perkebunan. Umar selaku khalifah mengatakan jangan dibagikan. Biarkanlah kita tetap ambil hasilnya, kemudian kita biarkan kepada mereka, nanti ada hasilnya baru kita ambil. Ini kan bagus. Coba kalau seandainya dikasih kepada prajurit, pasti mungkin bisa jadi itu perkebunan, persawahan itu dirusak dan dijadikan rumah atau sesuatu apa seperti itu. Ini contoh-contoh bahwasanya Umar itu sering berbeda pandangan terhadap Al-Quran. Itu yang saya katakan. Saya katakan bahwasanya hal seperti itu perlu diungkapkan. Apakah Umar tidak mengikuti Nabi? Tidak. Umar justru paling taat kepada Nabi. Nah, itu seperti itu. Jika sekiranya kita punya hati perasaan kita mengatakan ini salah, ungkapkan dalam sebuah karya ilmiah Anda. Jangan Anda menggunakan pakaian Anda ketika meneliti. Seperti itu. Makanya orang-orang di luar sana itu kebanyakan mereka betul-betul meneliti tanpa ada skat-skat, dalam artian bahwasanya mereka betul-betul objektif. Sekarang tadi objektif apa adanya. Ini lihat objektif itu apa adanya tanpa ada embel-embel di belakangnya. Nah, subjektif ialah lebih kepada sifat pribadi kita. Oleh karena itu penelitian baik itu ialah penelitian yang sifatnya objektif.
Kemudian gak plagiat. Plagiat itu meniru. Makanya oleh karena itu di praktek makalah ilmiah Al-Quran dijelaskan bahwasanya wajib ada sumber bacaan, wajib. Tidak mungkin Anda mengarang-arang. Setiap kalimat itu wajib pakai sumber. Setiap kalimat pakai sumber. Kira-kira Anda sebagai peneliti, Anda tidak mungkin Anda itu tidak mengulang sumber. Hasil Anda punya hayal, hasil Anda hayal Anda tidak mungkin. Pasti ada sumber bacaan yang itu Anda harus gunakan, ditaruh di footnote misalnya. Seperti itu. Jadi gak plagiat. Dan itu hukumannya besar sekali. Anda bisa jadi Anda itu dibatalkan Anda punya skripsi jika ada plagiat. Kemudian menggunakan metodologi riset yang disusun berdasarkan sistematis. Makanya oleh karena itu nanti saya kasih bukunya terkait masalah sistematis, cara-caranya. Ada latar belakangnya, ada rumus masalah, ada tujuan penelitian, ada abstraknya, ada kajian pustakanya. Itu semua kita bisa jelaskan seperti apa. Ini sistematis, artinya tersusun. Nah, di sini saya jelaskan slide ke-7, apa itu tafsir, apa itu metode tafsir, apa itu metode tafsir. Tafsir ialah penjelasan terkait masalah ayat Al-Quran. Sedangkan metode tafsir ialah cara-cara penafsiran. Misalnya metode maudu'i, metode ijmali, metode tahlili, metode muqarrar. Itu semua digunakan oleh para peneliti untuk mengkaji. Misalnya Anda mengkaji zakat, maka Anda menggunakan metode maudu'i. Metode maudu'i itu metode yang mengumpulkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan zakat. Kumpulkan, misalnya terus Anda bandingkan zakat ini seperti apa, dan seterusnya. Itu metode maudu'i. Tahlil begitu juga. Tahlil lebih kepada penjelasan. Ijmali itu umum dan muqarrar perbandingan. Oleh karena itu Anda sebagai peneliti itu Anda tidak serta-merta menggunakan sembarang metode. Oleh karena itu Anda sebagai peneliti butuh pembimbing. Begitu. Kemudian metode dan tafsir. Metode tafsir ialah metode cara yang dipakai dalam peneliti melakukan riset terhadap kitab-kitab tafsir sehingga terlihat jelas perbedaan antara penelitian tafsir dan penelitian Al-Quran. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya kalau Anda mengkaji tafsir, maka Anda kaji metodenya, tafsirannya seperti apa. Kalau Anda meneliti Al-Quran, Anda meneliti bukan wahyunya, tetapi Anda meneliti asbabun nuzulnya bisa, atau Anda meneliti bahasanya bisa, bahasa-bahasa di Al-Quran apa, atau Anda meneliti kosakatanya seperti apa. Itu penelitian. Jadi penelitian tafsir sampai Al-Quran itu beda. Penelitian tafsir Anda lebih kepada penelitian tafsirnya, hasil tafsirannya. Sedangkan Al-Quran lebih kepada asbabun nuzulnya, sejarah seperti apa. Itulah penelitian Al-Quran. Itulah perbedaan-perbedaannya. Jadi saya jelaskan. Apa itu tujuannya? Yang tujuannya adalah pertama untuk menjelaskan metode yang digunakan yang bersifat deskriptif, artinya bersifat gambaran, menggambarkan. Misalnya kontroversi konsep syafaat, maka tugas kita mencari penjelasan dalam Al-Quran mengenai masalah pemikiran tentang tersebut dalam Al-Quran tentang syafaat tersebut. Jadi Anda menggambarkan, deskriptif itu menggambarkan tentang konsep syafaat dalam Al-Quran. Ini satu contoh itu. Kedua, mengkritik pemikiran tokoh. Jadi Anda bisa mengkritik pemikiran tokoh. Misalnya Anda meneliti terkait masalah metode al-misbah dalam metode Quraisyah, dalam metode al-misbah ketika menafsirkan kata aulia, itu boleh.
Anda mengkritik, boleh. Menegaskan suatu teori, misalnya pemikiran tentang la taraduf fi kalimatul Quran, tidak ada sinonim dalam Al-Quran, atau menemukan teori baru, itu membandingkan komparasi untuk memiliki konsep. Ya, inilah tujuan-tujuan penelitian, ialah bisa juga menemukan teori baru. Hal ini biasanya dilakukan di disertasi. Jadi kalau skripsi itu kebanyakan mengkaji teori, tesis itu kebanyakan dia membandingkan sebuah teori dan dia mengatakan ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Tapi kalau disertasi itu yang S3 lebih kepada menemukan hal yang baru. Betul. Kalau S1 lebih kepada ya hanya mengkaji teori. Seperti apa? Dan kebanyakan S1 itu 40% pembimbing, 60% dia si peneliti. Sedangkan kalau tesis 60%, 80% itu peneliti, 20% itu pembimbing. Sedangkan kalau disertasi yang S3 itu lebih kepada 90% semua peneliti, 10% pembimbing. Jadi Anda masih terbantu. Jadi Anda sebagai peneliti muda, Anda kan peneliti muda. Jadi Anda sebagai peneliti muda harus mengetahui apa asal muasalnya Anda punya penelitian. Masalah judul tidak usah pikirkan. Yang penting problem akademiknya yang utama. Jika ada problem atau masalah, ada masalah baru bikin judul. Itu gampang. Jadi intinya seperti itu. Jadi Anda sebagai peneliti atau membuat skripsi, jangan terpengaruh dengan judul. Utamakan problem akademiknya seperti apa. Kalau ada itu jelas akan terbentuk judul. Misalnya kayak tadi kan tentang sholat. Problemnya tentang bagaimana penerapan sholat misalnya di lingkungan Kamonji. Itu yang terbentuk judul. Kenapa seperti itu? Karena ada problemnya. Problemnya misalnya ada beberapa kelurahan yang rajin sholatnya tapi banyak pencuriannya. Nah, itu bisa jadi itu judul. Jadi Anda gak usah